ready to ride. Masih punya istri, Pak? Punya cucu? Punya. Sudah meninggalnya berapa lama, Pak? Sudah 2010. Iya. Lama nggak meninggal berarti ya, Pak? Ya, kan? Iya. Iya. Kami hormati pula semua rekan-rekan wartawan yang telah hadir di Aula Polresta Sleman. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam kegiatan press release. Hari ini ada 2 kasus yang akan kita rilis, yaitu yang pertama, hasil ungkap tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sesama jenis. Kemudian yang kedua, hasil ungkap tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang. Kemudian untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada Bapak Kasat Reskrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kasihmas, penyidik dari PPA dan rekan-rekan dari awak media. Jadi pada siang hari ini kita ingin memaparkan ungkap tindak pidana tentang perbuatan cabul terhadap sesama jenis. Yang mungkin ada beberapa rekan-rekan media yang menanyakan terkait masalah kasus ini. Adapun kasus ini berawal dari sebuah laporan, yaitu laporan dari ayah korban terkait masalah diduga anaknya dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku. Si ayah merasa curiga pada satu hari sebelum pelaku ditangkap, korban itu demam. Setelah korban demam, ingin buang air besar dan diceboi oleh bapaknya. Namun si korban merasa kesakitan di anusnya. Setelah dilakukan pengecekan oleh orang tuanya dan dicek ke dokter bahwa ada bekas luka, dan korban tidak mengakui dan merasa ketakutan hingga didesak oleh orang tuanya, oleh kerabat sanak saudaranya. Akhirnya mengakui bahwa korban pernah
ditusuk anusnya menggunakan kayu oleh pelaku. Oleh perbuatan itu, oleh kejadian tersebut, ayah korban melaporkan kepada pihak RT, kelurahan, dan melaporkan kepada penyidik PPA. Pada saat itu juga kita melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan pada saat itu juga hasil pemeriksaan beberapa saksi dan hasil gelar perkara bahwa kita naikkan statusnya pada saat itu juga, dan kita lakukan penahanan terhadap pelaku di rutan Polresta Sleman. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah kaos lengan panjang, 1 celana dalam, 1 buah celana panjang. Adapun barang bukti yang muncul dari keterangan korban dan pelaku yaitu sebuah kayu yang sampai saat ini kita juga belum temui, karena menurut pelaku dia buang di sekitar TKP, namun pas kita cek, kita lakukan pencarian tidak kita temukan. Dan atas perbuatan pelaku yaitu kita jerat dengan pasal 28 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan kita lapis dengan pasal 292 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terima kasih. Pak, ada pertanyaan dari rekan-rekan media? boleh dijelaskan korban ini inisialnya, umurnya berapa, sama pelaku ini? Untuk korban, dikarenakan kita juga sudah dapat arahan terkait masalah korban anak yang dirilis. Ini kita sebut dia Bunga, korban berumur 6 tahun. Itu kejadian di wilayah Nganggelik, Sleman. TKP-nya Pak di mana? Nganggelik, Sleman. Maksudnya di rumahnya dia, di sekolah, di mana? Di lapangan di sekitar rumah. Korban saling mengenal. Saling. Berarti korban itu tahu. Motifnya sendiri apa ya? Motifnya memang ya si pelaku ini memiliki kelainan. Memang waktu dari hasil pemeriksaan, dari awal kita melakukan pemeriksaan dari pagi kita dapat terima dari itu, dia tidak mengakui sampai sore kita periksa, akhirnya dia hanya mengakui bahwa dia buka celana, buka celana dia sendiri. Otomatis kan namanya buka celana, otomatis dia memiliki apa ya, rangsangan ya dengan melihat tubuh anak tersebut. Lukanya kita masih menunggu visum dari rumah sakit. Namun secara kita lihat kelihatan, namun kita masih menunggu terkait masalah keterangan ahli. Namun sudah kita visum. Kalau relasinya antara tersangka dan korban itu apa Pak? Apakah tetangganya bisa ketemu? Tetangga, satu lingkungan. Pak, mungkin bisa dijelaskan kronologisnya pas percakapan itu seperti apa? Apa korban saat pulang sekolah atau main atau seperti apa? Oh, jadi si korban ini pengajian apa ya, belajar TPA lah posisinya ya, belajar ngaji, habis itu pulang dari itu lewat di sekitaran TKP, dan si pelaku usaha itu ada di seputaran TKP tersebut. Lalu dia dengan cara memanggil anak tersebut, lalu meeting anak tersebut dengan menggunakan tangan, lalu dibawa ke lokasi di RSP. Pekerjaan pelaku
Untuk pekerjaan pelaku paling berat. Ada ancaman terhadap korban? Kalau Ancaman terhadap korban? kalau ancaman nanti kalau bercerita dia setelah melakukan perbuatan cabul tersebut diancam, kamu jangan cerita, kalau kamu cerita saya pukuli. Itu yang menyebabkan waktu saat diinterogasi ditanyakan oleh orang tua korban merasa ketakutan dan sulit untuk membicarakan kejadian tersebut. Aku memang sudah mengincar sejak lama Pak, karena kan kalau pengajian pasti ada teman-temannya juga. Apa memang yang diincar cuma korban sih? Jadi kejadian itu sudah 2 kali terhadap korban itu. Jadi kita juga belum tahu apakah ada korban-korban lain. Namun keterangan dari si korban telah melakukan perbuatan yang sama itu sudah 2 kali. Namun karena yang kedua ini mengalami demam, sehingga orang tuanya kan dalam aktivitas korban ini selalu didampingi oleh orang tua, termasuk waktu buang air besar. Di waktu di Cebok, ya korban merasa kesakitan di daerah Ansi.